Suasana hati setiap orang pasti selalu mengalami naik turun. Terkadang kita bisa merasakan kesal, kecewa, jengkel, marah, sedih, bahagia, dan beragam emosi lainnya. Perasaan tersebut sejatinya lumrah dialami semua orang. Namun, banyak orang yang masih sulit mengatur emosi di dalam diri. Salah satu tanda nyata yakni banyak orang yang kerap mengklaim dirinya sedang tidak mood lantaran suatu masalah. Kestabilan suasana hati tentu harus kita kendalikan agar tidak memberikan kerugian bagi diri sendiri dan persekitaran kita. Sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu nasihat Sang Buddha yang bisa direnungkan sehubungan dengan pengendalian emosi. Di dalam kitab Dhammapada Yammakawaga syair 1, Buddha bersabda, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Untuk memahami nasihat Sang Buddha tersebut, kami akan mencoba menguraikan penjelasannya agar mudah dipahami. Untuk itu, kami sarankan simak video ini sampai selesai. Dan berikut beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengendalikan emosi. Belajar meredam emosi dalam diri adalah keharusan. Meredam emosi adalah sebuah keharusan, karena ini adalah cara agar pikiran kita tetap aman terkendali. Bukan berarti kita menyangkal emosi yang muncul. Hanya saja, kita sedikit menekannya supaya tidak berlebihan. Sebab suasana pikiran yang tak dikendalikan bisa membuat kita tak bisa mengendalikan emosi. Meredam emosi salah satunya dengan cara tidak melampiaskan pada hal yang keliru. Misalnya, menyalahkan keadaan atau orang lain yang tak ada sangkut pautnya dengan suasana hati yang kita alami. Coba lakukan evaluasi diri terlebih dahulu sebagai upaya memperbaiki suasana hati. Jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan dengan menyalahkan pihak luar. Renungkan juga bahwa ada sebab akibat mengapa semua yang kita alami bisa terjadi seperti ini, termasuk pikiran yang tidak terkendali. Membangun komitmen dengan diri untuk lebih sabar menghadapi segala situasi. Sejatinya, yang bisa mengendalikan suasana pikiran kita adalah diri kita sendiri. Orang lain hanya bisa menjadi perantara, selebihnya kita yang bertindak sendiri untuk mengendalikannya. Sehingga, bagaimana cara kita menyikapi suasana hati yang buruk tergantung dari kualitas diri masing-masing. Jika kita adalah orang yang tidak menyadari akan pentingnya membangun komitmen diri, maka kita akan terus mengikuti suasana hati. Iya jika suasana hati kita lagi senang. Jika tidak, maka dalam hidup kita nantinya akan menjadi sebuah bencana. Maka ciptakan komitmen pada diri sendiri untuk lebih sabar menghadapi segala situasi, agar kita tidak mudah terpancing emosi yang terkadang bisa datang dengan tiba-tiba. Komitmen itu sebagai bentuk pembuktian kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain. Berusaha tetap profesional. Suasana hati pasti akan selalu berubah-ubah, bergantung dari bagaimana kita menjalani suatu hari. Sehingga untuk menjaganya tetap stabil, diperlukan pengendalian diri yang kuat. Salah satunya dengan berusaha tetap profesional. Artinya, kita harus bisa menempatkan diri dengan semestinya, tidak membawa emosi negatif ke dalam urusan pribadi yang lain. Dalam hal ini, butuh kesadaran dalam keseharian. Saran kami, mulailah dari latihan membangun kesadaran dengan cara yang sederhana. Kamu bisa mengambil waktu setiap harinya untuk bermeditasi. Meskipun hanya 5 menit, luangkan waktu untuk melihat ke dalam diri sendiri. Nantinya, kamu akan menyadari dan mengenal karakter dirimu sendiri. Selanjutnya, kamu menentukan langkah
untuk mulai mengembangkan nilai-nilai positif yang kamu miliki. Memikirkan dampak untuk jangka panjang. Kita perlu memahami bahwa suasana hati dan pikiran sejatinya dapat dikendalikan supaya tetap pada batas-batas tertentu. Salah satunya dengan mengambil jeda sejenak sebelum memutuskan tindakan. Jeda tersebut dapat kita manfaatkan untuk berpikir mendalam, renungkan dampak apa yang bisa terjadi dari setiap pilihan yang ada di depan mata. Dengan pikiran jernih, maka kita tidak gegabah dalam menentukan keputusan, sebab keputusan yang diambil berdasar pada emosi semata akan menjerumuskan diri sendiri. Terapkan teknik mengatur pernapasan. Untuk mengatur suasana hati agar pada batas tertentu, kita perlu melakukan teknik pernapasan dengan cara menarik napas panjang, menahannya beberapa detik, kemudian melepaskannya dengan lembut. Tujuannya berfungsi untuk mengambil jeda sejenak agar pikiran dan perasaan kita lebih rileks. Saat kita sedang merasa bosan, coba alihkan kebosananmu untuk menyadari napas. Saat menunggu menjadi hal yang membosankan, kamu juga bisa mengalihkannya pada penyadaran napas. Begitu juga dengan menunggu antrian, menghadapi orang yang mengesalkan, atau kondisi luar yang tidak sesuai harapan. Coba sesegera mungkin kita arahkan pada penyadaran napas. Teknik ini jika sudah terbiasa, kita akan mudah mengendalikan emosi, karena kita memberikan jeda untuk menyadari napas sebelum kita terpancing untuk meluapkan emosi. Penyadaran napas bertujuan untuk membuat filter agar emosi tidak langsung meluap. Karena setiap keputusan yang kita ambil saat emosi kita tidak terkendali, maka hasilnya akan menjadi sebuah bencana. Sebaliknya, keputusan yang diambil dalam pikiran yang murni akan berdampak pada kebahagiaan. Sejatinya, pengendalian suasana hati dan pikiran bukanlah perkara yang mudah. Meski demikian, kita tetap perlu berusaha keras untuk melakukannya. Sebab, kendali emosi yang baik menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan kita. Walaupun tidak mudah, bukan berarti tidak bisa. Cobalah untuk praktekkan secara rutin 5 hal yang telah disebutkan tadi ketika suasana hati terasa tidak enak. Perlahan tapi pasti, kita bisa memiliki kendali diri yang lebih baik dari diri kita sebelumnya. Menurut ajaran Sang Buddha, suasana hati dan pikiran yang bersih merupakan landasan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Semoga video ini bermanfaat. Sabesata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.